Halo teman-teman, selamat datang di kota Kabanjahe yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Karo dan menjadi salah satu kota terdingin di wilayah Sumatera Utara. Terletak di ketinggian 1200 mdpl, walaupun cuaca siang ini cukup terik, tapi udaranya relatif cukup sejuk. Sebenarnya nggak banyak sumber yang menjelaskan tentang asal-usul nama dari Kabanjahe ini, tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa Kabanjahe diambil dari nama Kaban yang artinya kebun dan Jahe yang artinya jahe, karena dahulunya di sini banyak perkebunan jahe. Dan di Kabanjahe ini saya nggak ngapa-ngapain, hanya numpang makan siang aja, kemudian lanjut jalan kaki menuju Masjid Agung untuk menunaikan sholat. Kemudian balik lagi ke terminal dan akan cari-cari bus untuk kembali menuju kota Medan. Sebenarnya ada beberapa pilihan transportasi dari Kabanjahe menuju kota Medan. Ada Elf dan juga HiS yang sudah ber-AC. Tapi kali ini saya akan naik bis gunung lagi, karena tadi berangkatnya agak kurang greget. Kali aja baliknya lebih greget gitu ya. Oke teman-teman, nih jam 3 sore barusan habis sholat di sini Masjid Agung Kabupaten Karo di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Nah ini saya mau ke terminal Brastagi, kok Brastagi sih? Terminal Kabanjahe, sorry. Mau balik ke Medan aja karena udah bingung mau ngapain di sini, nggak ada apa-apaan, gini-gini doang. Jadi kita balik lagi ke Medan naik Elf Gunung. Nah, kita jalan lewat sini menuju terminal Kabanjahe. Deket kok tuh terminalnya depan tuh. Udah kelihatan, cuma 200 meter. Oke, ini Masjid Agungnya. Enak sih Masjid Agungnya. Adem, luas gitu. Tadi lagi rame, kayak lagi ada acara di aula bawah. Nggak tahu acara apaan. Untuk jadwal Elf dari sini ke Medan tuh sampai malam. Dan dia jadwalnya kalau nggak salah sih setengah jam sekali ya, gitu. Ongkosnya 20.000. Di sini banyak makanan halal, tenang aja. Bagi kalian yang muslim mau ke Kabanjahe. Oke, kita pantau-pantau dulu armadanya. Terminal Kabanjahe. Nah ini Elf Almasar ke Medan. Kita lihat ke belakang dulu deh. Oh ini juga Elf ke Medan, super eksekutif seat 21. Menarik ya. Itu sih nggak ada apa-apa lagi. Ini ada di atas ditutup lantai 2-nya. Oh nih seat 21. Di sini nggak ada bus-bus besar, cuma Elf kayak gini aja. Ini keren juga ini warnanya. Ini nyentrik banget sih. Yoi, keren. Nah ini terminal Kabanjahe seperti ini teman-teman. Terminal biasa, bagus sih sebenarnya, cuma kurang terawat aja gitu. Kita lihat ke dalamnya. Ada toilet di dalam. Oh iya ada toilet. Ada kafe sih, solid. Ya, kafenya tutup. Aduh, sepi. Ada musola di sini. Ada musola, ada toilet. Oh, ini kafenya udah tutup, guys. Kita coba kesini ya. Oh, kayak gini. Nih bisa nih naik ke atasnya. Oh ini kafenya di dalam udah tutup. Sayang banget ya. Padahal asik loh di atas ini tuh. Nah ini ada Sutra atau Sumatera Transport. Tadinya sih saya mau naik ini nih Sutra. Kepikiran buat naik Sutra. Soalnya kan tadi udah naik Murni ya. Cuman pas saya tunggu jadwal berikutnya kagak nongol-nongol nih si Sutra. Kayaknya ini jadwal terakhirnya deh dari sini. Yang paling banyak tuh di sini Murni, yang paling padat trafficnya. Tadi masih ngetem.
Depan kosong. Udah ada. Udah ada. Udah ada guys. Sedia atap lagi. Karena ternyata bis incaran saya kursi depannya udah ada yang booking, jadi saya nunggu jadwal berikutnya aja. Karena jujur sih saya lagi males banget naik di atap untuk kali ini karena lumayan capek teman-teman. Apalagi belum lagi dinginnya yang mantap. Selang 15 menit ini udah maju lagi bus keberangkatan selanjutnya. Ternyata cepet juga ya interval atau jarak antar keberangkatannya. Nggak sampai 30 menit. Nah, semoga aja yang ini nggak ada yang booking juga nih kursi depannya. Di depan buat cewek. Udah, kenapa dah? Depan buat cewek bertiga. Dalam. Untuk interiornya biasa aja sih ya, gak nyentrik. Cuman jujur ini kursinya nyaman ya untuk sekelas bus seperti ini. Jadi kursinya itu dia tinggi, jadi kepala kita juga ikut tertopang. Ini buat tidur enak sih. Kursi depan woman only. Nggak tahu kenapa alasannya tadi. Katanya harus 3 di depan cewek. Kenapa harus cewek ya? Mungkin biar enak kali. Atau emang banyaknya penumpang yang naik ini cewek kali. Jadi makanya di depan harus cewek. Biar bisa sama-sama cewek. Tanpa menunggu lama, kita langsung diberangkatkan dari terminal Kabanjahe. Jadi berangkatnya ini gak menunggu penumpang penuh ya, melainkan sudah dijatah dengan waktunya masing-masing. Sekali ngetem yaitu 15 menit. Jadi ketika 15 menit tapi penumpang belum full, mau gak mau busnya harus diberangkatkan karena supaya yang di belakang juga kebagian. Sisanya nanti kru mencari penumpang di tengah jalan. Jarak dari Kabanjahe menuju kota Medan itu 70 km. Jaraknya ini hampir setara kayak dari Depok ke Sukabumi atau dari Bandung ke Garut. Dengan tarif Rp20.000 ditambah lagi ini di musim lebaran dan nggak ada kenaikan, ini murah sih. Pantas penumpangnya tuh ramai terus karena sportif gitu, nggak ada yang getok-getok harga seenaknya. Jadi ya penumpang tetap setia dengan angkutan yang satu ini walaupun dicap ekstrim. Nah ini kita udah sampai di kota Brastagi. Jadi total 20 menit ya perjalanan dari kota Kabanjahe. Untuk bus gunung Kabanjahe Medan ini rata-rata ditopang dengan sasis Mitsubishi Canter ya. Untuk kiblat modifannya nggak tahu sih ini kiblatnya kemana. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya ke Thailand ya, Thailook style. Dan mulai dimodif-modif gini tuh sejak 2016. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menarik perhatian penumpang. Dan ini sekarang kita menuju ke Pasar Brastagi untuk ngetem karena bus ini masih terhitung sepi. Jadi mau ngetem dulu nih di sini di Pasar Brastagi. Brastagi ini nggak punya terminal kayak di Kabanjahe ya. Jadi terminalnya gini aja nih, nyatu dengan pasar. Atas lagi guys, karena di bawah view-nya tidak enak sama sekali. Gitu-gitu aja. Ini pasarnya ramai banget ini ya.
Ini dia Pasar Brastagi. Pasarnya tradisional dengan bangunan khas arsitektur tanah karo. Seperti terminal lama pada umumnya, terminal ini menyatu dengan pasar supaya mempermudah proses bongkar muat barang. Dan ini ada bus Aronta dari arah Kabanjahe menuju Medan juga. Jadi kalau kalian melihat bus dengan desain seperti ini, udah pasti rutenya itu dari Medan ke Kabanjahe atau sebaliknya ya. Gak lama setelah Aronta masuk, bis kita diberangkatkan nih setelah ngetem 10 menit. Untuk penumpang udah lumayan penuh sih di dalam, dan di atas juga ada beberapa orang. Dan ini jujur aja posisi duduk saya sangat mengerikan karena nggak ada pegangan di kanan kirinya. Jadi kalau oleng dikit atau ngerem mendadak, wassalam dah. Sebenarnya ngantuk sih aslinya mah. Cuma di dalam cewek semua, gila. Cowoknya cuma beberapa doang. Emang penumpang ini rata-rata cewek semua ya. Karena cowok-cowoknya pada bawa motor kali. Ini adalah Tugu Perjuangan yang dibangun untuk mengenang dan menghargai perjuangan masyarakat Karo dalam melawan penjajah. Salah satu peristiwa yang dikenal di sini adalah peristiwa taktik bumi hangus atau Karo Lautan Api. Jadi lautan api ini nggak cuma di Bandung aja, di Karo pun juga ada. Jadi masyarakat rela membakar desa dan juga isi rumahnya supaya nggak dimanfaatkan oleh musuh. Nggak bahaya tak? Wih, rame parah. Oke bro. Full seat, full seat. Nah, ini banyak layangan yang diterbangkan dari Bukit Kubu Brastagi. Jadi dalam pembelian tiket masuknya itu sudah include dengan tiker dan juga layangan ya teman-teman. Untuk tiket masuknya dihitungnya per kendaraan, untuk mobil 200.000, motor 50.000, dan kalau yang nggak bawa kendaraan cukup 20.000. Tempatnya asik sih buat main berkeluarga gitu ya. Rumputnya juga bagus dan terawat. Nah, di sini juga kita bisa sewa kuda nih. Untuk harga sewa kuda saya cantumin aja di layar kaca ya.
lihat di sini free top. Di sebelah kiri kita ada kedai relax. Kalau dilihat dari tamannya sih ini kelihatannya emang relax ya. Kemudian di sebelahnya ada kedai yang kagak relax pisan nih karena rame terus. Dan ternyata ini adalah kedai mie ayam luber yang lagi viral di Brastagi. Wah, ini antriannya udah kayak antri Aldi Taher Burger sih. Rame banget dari siang sampai sore nih.
Kira-kira habis berapa ya buat modif kayak beginian? Ini sih bukan sekedar modif yang kayak pasang winglet atau strobo gitu. Ini mah udah bener-bener ngerubah bentuk. Yang pastinya sih udah nyentuh puluhan juta ya. Apalagi ditambah aksesoris-aksesoris lainnya gitu. Ini sih kreatif hitungannya. Itu bocah buset dah. Kopi masih enak coy pagi-pagi. Ngadi-ngadi aja nih orang. Gak berasa ternyata kita sudah menempuh 2 jam perjalanan, yang mana normalnya sih ini kalau nggak macet ya kita udah mau sampai di kota Medan. Nah, berhubung ini lagi libur panjang dan juga sore hari, banyak wisatawan yang pulang juga, jadi kondisi jalannya lebih macet daripada tadi siang nih. Dan puncak penatapan ini adalah spot favorit di lintas Medan Kabanjahe. Banyak juga nih yang istirahat di sini sekedar makan mie kuah. Nah, ini udah perbatasan kabupaten. Kita setelah ini masuk kabupaten Deli Serdang ya. Iya. Ini kan sekarang Kabupaten Karo nih. Nah nih, batas akhir Kabupaten Karo. Udah. Mantap, Bos. Full seat di atap nih, udah full seat. Ah iya. Masuk Kabupaten Deli Serdang. Pemandangan yang indah dan udara yang sejuk terkadang membuat saya lupa bahwa saya sedang berada di Provinsi Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara yang saya kenal sejauh ini hanyalah dataran rendah yang panas dan juga gersang. Jadi pengen deh explore Sumatera Utara lebih luas lagi. Wah, ini ada bus Pelita Paradep dengan bodi jetliner ya, dari Rahayu Sentosa. Cakep nih bis. Ini kayaknya bis ngangkut ke wisatawan, soalnya nggak ada bus besar reguler yang melewati jalur ini teman-teman. Nah, ini di setiap pengkolan atau tinggungan tuh pasti ada aja orang-orang yang pada nongkrong ya. Mungkin karena pemandangannya indah dan udaranya sejuk juga kali. Jadi banyak yang istirahat nih di setiap tikungannya. Udah dingin tambah angin lagi, kacau. Jadi kaki kanan saya ini tuh nginjek pembatas supaya bisa menopang tubuh agar gak terpelanting ke kanan. Sedangkan untuk tangan kiri itu menahan tubuh saya supaya tidak terpelanting ke kiri. Dan itu pun tangan kiri kagak menggenggam ya, kagak ada genggamannya juga, jadi cuma nempel aja gitu. Nah, ini kita udah berada di Hill Park Sibolangit. Sepi, udah pada balik ternyata. Tadi siang rame banget di sini. Mantap, bro.
kena pengendara ngamuk guys. Hebat kayak nonton bola aja. Rame hebat kayak nonton bola. Iya, ada truk Pertamina guys. Pegel asli. Kacau. Pinggang pegel banget sih asli. Tapi seru-seru. Lebih seru perjalanan pulangnya sih daripada berangkatnya. Ini pulangnya benar-benar memacu adrenalin. Kacau. Mata tiba-tiba merem sendiri. Yalah, coba sampai lah 1 jam sampai Stopan. Udah mau nyampe. Alhamdulillah sampai juga nih jam 19.31 setelah berapa jam ya? 3 jam. 3 jam perjalanan dari Kaban Jahe sampai juga teman-teman di sini lagi nih tempat ngetemnya. Tuh. Masih ada beberapa yang berangkat malam ini. Kayaknya pemberangkatan yang terakhir nih. Tapi masih ada yang nunggu sih penumpang. Kayaknya dia mau naik juga. Tapi nunggu yang... Tapi itu kosong.
macet. Oke, kita ikutin sampai pemberhentian akhir ya teman-teman. Oh, kayaknya finish akhirnya tuh lebih maju deh. Tadi sih kata simpang pos. Jadi ya lebih kesanaan lagi, lebih agak dekat pusat kota. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di simpang pos jam 19.50. Nah ini kalau ini tujuan akhirnya di sini ternyata. Oke, mau turun dulu. Jadi ini adalah titik penurunan terakhir karena setelah ini Elep-nya akan kembali pulang dan melanjutkan perjalanan menuju Kabanjahe di keesokan harinya. Oke teman-teman, ini jam 19.53. Kita udah sampai di simpang pos. Nah, saya setelah ini mau lanjut ke lapangan Merdeka tentunya, terus balik ke penginapan di Gelugur, daerah Gelugur. Jauh sih lumayan dari sini. Semoga aja masih ada bis listriknya yang ke lapangan Merdeka. Minimal ke lapangan Merdeka lah. Dari lapangan Merdeka ke penginapan udah nggak terlalu jauh soalnya. Bisa gojek, jadi nggak terlalu boncos. Oke, kita jalan kaki dulu, saya mau buang air kecil. Mau numpang di Indomaret. Dan ini ada koridor 4 tujuan lapangan Merdeka, tapi lampu interiornya udah mati. Saya sih curiganya udah habis ya. Dan ini yang ke arah Medan Tuntungan, lampu interiornya masih nyala. Oke teman-teman, sekarang jam 8:10, masih di Indomaret simpang pos, Jamin Ginting, flavor Jamin Ginting. Tadi beli mineral ini sama ini 8.000, total 30-an. Itu kan udah nggak ada tulisannya tuh, udah nggak ada tulisan trayeknya, sama lampunya udah dimatiin, padahal masih jam segini. Kalau di keterangannya sih jam 20.30 terakhir, nggak tahu ya dok. Nah ini di belakangnya ada lagi koridor 4, tapi tulisannya tuh TMP, tidak melayani penumpang. Berarti fix nih udah habis nih yang ke lapangan Merdeka. Jadi saya mau pikir nih, enaknya naik apa ya? Mana lumayan jauh lagi ke penginapan. Kemarin sih saya nyari Gojek tuh susah banget, padahal banyak drivernya, tapi lagi pada sibuk, masih pada mudik kali ya. Ongkosnya 30.000. Ya nggak terlalu mahal sih, masih sosol lah. Sebelum kembali ke penginapan, saya sempatkan makan malam dulu di warung seberang. Seporsi ini dihargai Rp13.000. Sign me up and tell me about the people that you know. Ya teman-teman, selesai menyantap hidangan makan malam, saatnya saya melanjutkan etape berikutnya, yaitu kembali ke penginapan. Yang rencana awalnya saya mau naik ojek online, ternyata saya berubah pikiran nih buat naik angkot aja. Terlebih lagi saya belum pernah naik angkot di kota Medan, yang kelihatannya tuh angkot Medan barbar ya bawahnya ya. Tapi saya masih belum tahu nih naik angkot yang mana. Tadi nanya orang juga orangnya nggak tahu. Jadi ya udah, akhirnya saya menunggu di seberang flyover aja. Karena kalau lurus itu sudah pasti mengarah ke pusat kota. 103. Sampai ya bang. Ah. Di mana? Jujur, sebenarnya saya rada takut naik angkot di kota Medan. Yang pertama takut nyasar karena angkotnya nggak ada tulisan rute-rutenya. Yang kedua takut digetok harga oleh supirnya. Dan yang ketiga tentu aja takut tindak kejahatan. Karena baru aja kemarin ada kasus perampokan di dalam angkot 81 kota Medan, dan itu terjadi di siang hari jam 1 siang. Jadi sebisa mungkin kalau kalian naik angkot tuh cari kaca filmnya yang terang ya, jangan yang gelap. Just need to cry. Come love, share my
Berapa ini? 13.000. Berarti 7.000. Berarti abangnya jujur nih. Semoga panjang umur sehat selalu untuk Dari lapangan Merdeka, saya lanjut naik Maxim menuju penginapan yang berjarak 2 kilo. Tarifnya Rp12.000. Jadi kalau di total, dari Simpang Pos sampai ke penginapan, saya menghabiskan ongkos sebesar Rp19.000. Lebih murah ketimbang naik Gojek langsung dari Simpang Pos ke penginapan yang bisa memakan ongkos Rp40.000. Sebenarnya lebih murah lagi kalau naik bis listrik sih, bisa cuma Rp5.000 aja. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video perjalanan kali ini. Ini saya udah kembali di penginapan, mau beres-beres, dan besok pagi saya mau lanjut perjalanan lagi meninggalkan kota Medan. Penasaran saya bakal kemana? Tonton aja di video perjalanan berikutnya, linknya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya sudah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.